Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom semuanya, apa kabar? Pastinya tetap luar biasa dan tetap dalam penyertaan Tuhan Yesus. Tetap semangat dan yuk sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita siapkan hati dulu. God bless you guys and happy Sunday. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal artiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam dedahnya dekapan kasih-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku
Shalom teman-teman TX. Jumpa lagi kita minggu ini, dan kali ini tema kita yaitu tentang Jaireh. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai detik ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kami masih tetap setia dan tetap semangat mengikuti ibadah online sampai saat ini juga, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami buka hati kami untuk kami menerima setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara atas kami, Tuhan beracara atas setiap kami, dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hati kami dan boleh kami lakukan, aplikasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kalau kita ngomong tentang Jaireh, kita bicara tentang Jaireh, itu biasanya ada kata awalnya ya. Sebelum Jaireh itu biasanya kata Jehovah Jaireh. Jehovah Jaireh. Apa sih Kak artinya Jehovah Jaireh? Ya, kata Jaireh atau Jehovah Jaireh ini muncul pertama kali di dalam Alkitab itu di kitab Kejadian pasal 22. Itu dalam kisah Abraham saat mempersembahkan anaknya yaitu Ishak ya. Khususnya di ayat yang ke-14 ya. Di situ dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi itulah ya kata yang pertama kali Jehovah Jaireh muncul di dalam Alkitab itu di kitab Kejadian 22 ini. Nah teman-teman, kalau kita biasa sekarang ini ya dengar orang kalau berdoa, Tuhan Engkau Allah Jehovah Jaireh, Engkau Allah yang menyediakan, ya kan? Kita akan sering mendengar itu dan kita akan menangkapnya bahwa lebih kepada orang ini punya kebutuhan ya, punya kebutuhan terutama. Kalau di belakangan ini biasanya tuh kebutuhan akan finansial ya, sampai kata ini sering diucapkan orang ya, Jehovah Jaireh gitu kan, Allah yang menyediakan, pasti keterkaitannya dengan kebutuhan finansial. Padahal latar belakang munculnya kata Jehovah Jaireh ini bukanlah karena keterdesakan atau kebutuhan finansial ya, tapi ada hal yang lebih mendasar kenapa kata Jehovah Jaireh ini bisa muncul di dalam Alkitab. Nah, kalau kita mau melihat kata Jehovah Jaireh ini dalam bahasa Ibrani itu bisa diartikan God sees ya, God sees, atau Allah yang melihat ya, Allah yang melihat. Dan kita bisa lihat di ayat yang ke-8 dari kitab Kejadian 22 ini, di situ dibilang begini, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi kata menyediakan di ayat 8 ini itu menggunakan kata Ibrani har-ra'ah yang artinya to see atau melihat ya. Kata menyediakan itu menggunakan kata Ibrani har-ra'ah, artinya to see atau melihat ya. Jadi kalau di dalam naskah Ibraninya di ayat 14 tadi itu terbacanya seperti ini, di atas gunung Tuhan Ia memperlihatkan diri, atau Allah yang menampakkan diri. Kalau di terjemahan Indonesianya kan tadi dikatakan
di atas gunung Tuhan akan disediakan, ya, itu terjemahan bahasa Indonesianya. Tapi kalau dalam naskah Ibraninya terbacanya di atas gunung Tuhan ia memperlihatkan diri, atau Allah yang menampakkan diri. Nah, kembali ke ayat 8 tadi yang kata menyediakan dipakai kata hara'ah atau tusi atau melihat, ya. Jadi kalau kita lihat ayat 8 ini kan dikatakan situ sahut Abraham. Berarti ini Abraham berkata dengan imannya, ya, bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Itu imannya Abraham, ya, imannya Abraham. Jadi dengan kata lain, di dalam imannya itu Abraham itu berkata begini, asalkan Tuhan melihat, ya kan? Asalkan Tuhan melihat, atau asalkan Dia menampakkan dirinya, ya, asalkan Dia menampakkan dirinya di gunungnya yang kudus, ya. Kalau kita mau melihat arti dari kata Ibrani yang dipakai tadi, ya, tusi atau Jehovah Jireh tadi kan dipakai diartikan bahwa Allah yang melihat, God sees, ya, God sees. Jadi Allah yang melihat. Kata hara'ah tusi, Allah melihat, gitu, ya. Jadi kalau kita bisa mengartikannya, itu artinya bahwa di dalam imannya Abraham tuh berkata, asalkan Tuhan melihat, ya, atau asalkan Tuhan memperlihatkan diri di atas gunungnya itu, ya kan, itu sudah cukup bagi Tuhan untuk menyatakan pertolongan baginya, ya. Nah, itu arti yang lebih mendalam dari kata Jehovah Jireh ini, ya. Jadi asalkan Tuhan melihat. Jadi bukan hanya sekedar kalau kita melihat Tuhan menyediakan, bahwa oh ya udah Tuhan menyediakan, gitu kan, Tuhan sediakan apapun. Enggak cuma sampai di situ, tapi lebih dalam lagi, bahwa itu artinya Tuhan melihat, loh. Tuhan melihat. Jadi di dalam imannya tuh Abraham berkata, asalkan Tuhan melihat apa? Melihat imannya, ya, melihat imannya Abraham, gitu. Itu sudah cukup bagi Tuhan untuk menyatakan pertolongannya untuk Abraham. Jadi asalkan Tuhan melihat iman kita, asalkan Tuhan melihat kesetiaan kita, asalkan Tuhan melihat kesungguhan kita, ya, itu sudah cukup untuk Tuhan menyatakan pertolongannya bagi kita, ya. Nah, itu arti yang lebih mendalam lagi dari kata Jireh atau Jehovah Jireh, ya, Tuhan menyediakan. Nah, kalau kita mengerti kebenaran ini, itu akan membuat kita menjadi aktif, ya, menjadi aktif. Kalau kita punya pengertian yang dangkal tentang Tuhan menyediakan atau Jehovah Jireh ini, ya, kita cuma biasa-biasa aja. Paling kita cuma bilang, iya, Tuhan sediakan kok, Tuhan sediakan. Akhirnya apa? Kita diem, gak ngapa-ngapain, ya kan? Kita diem, gak ngapa-ngapain, nggak berbuat sesuatu, gitu loh. Karena kita menganggap, oh ya udah Tuhan menyediakan, Tuhan pasti sediakan, gitu kan. Ya udah, kita nggak perlu ngapa-ngapain, kan Dia yang sediakan, gitu kan. Nah, tapi kalau kita mengerti kebenaran ini, arti yang tadi kakak sudah sampaikan, bahwa Allah yang melihat, gitu ya, tusi, Allah yang melihat, gitu ya, God sees, gitu. Kalau kita mengerti arti ini, kebenaran ini yang sesungguhnya, ini akan membuat kita aktif, ya, akan buat kita aktif. Kenapa seperti itu? Iya, karena ini kita akan melihat bahwa ada sesuatu yang membuat Tuhan melihat, ya. Ada sesuatu yang membuat Tuhan melihat. Apa
apa yang Tuhan lihat? Kalau dalam kehidupan Abraham, apa yang Tuhan lihat dari Abraham? Yaitu imannya Abraham, ya. Imannya Abraham itu Tuhan lihat gitu loh. Jadi ada sesuatu yang dari dalam dirinya Abraham itu kelihatan yang dia lakukan, yaitu apa? Beriman gitu ya. Jadi dia nggak diem-diem aja, bukan berarti pasrah-pasrah aja, nggak melakukan apa-apa, tapi dia melakukan sesuatu dan Tuhan melihat itu gitu ya. Jadi kalau kita mengerti kebenaran ini, arti sesungguhnya dari Jehovah Jireh ini, itu akan membuat kita menjadi aktif, ya, akan membuat kita menjadi aktif, akan jadi diri kita tuh begini. Harus ada sesuatu yang kita lakukan supaya Tuhan melihat gitu ya, supaya Tuhan melihat gitu ya. Ada sesuatu yang menarik mata Tuhan dari kehidupan kita, sehingga dia melihat ya. Ada sesuatu yang menarik hatinya Tuhan dari kehidupan kita, sehingga dia menyatakan pertolongannya gitu ya. Jadi kitanya harus aktif. Ada sesuatu yang kita lakukan, karena itu kita aktif. Nah, dari sesuatu yang kita lakukan itu, maka Tuhan melihat itu, ya kan? Hatinya, perhatiannya tertuju kepada apa yang sudah kita lakukan. Karena itu kita jadi aktif. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita membuat mata Tuhan untuk melihat kita? Bagaimana kita membuat mata Tuhan tertuju kepada kita, hati Tuhan tertuju kepada kita untuk melihat kita, ya. Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan melihat kita? Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan memperhatikan kita, supaya Tuhan menyatakan pertolongannya bagi kita? Yang pertama, kita mau lihat di dalam ayatnya yang kelima, ya. Yang pertama, apa sih yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita lihat dalam ayat yang kelima. Di situ ada kalimat begini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Kami akan sembahyang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, ini adalah kata worship. Kata worship yang pertama yang digunakan atau yang muncul di dalam Alkitab itu di ayat ini ya, yaitu kami akan sembahyang, atau bahasa Inggrisnya worship gitu ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan supaya mata Tuhan, apa yang harus kita buat supaya mata Tuhan melihat kepada kita ya, supaya Tuhan menyatakan pertolongannya bagi kita? Yang pertama adalah ada kehidupan penyembahan ya, hidup sebagai seorang penyembah, punya gaya hidup sebagai seorang penyembah ya. Karena Abraham di sini katakan kami akan sembahyang, artinya dia menyembah Tuhan ya. Dia menyembah Tuhan, punya gaya hidup menyembah Tuhan. Kita pun sama. Bagaimana supaya Tuhan melihat kita? Kita harus punya gaya hidup sebagai seorang penyembah ya, penyembah Tuhan. Kita punya kehidupan yang menyembah di dalam kehidupan kita. Jadi setiap hari kita harus punya waktu untuk menyembah Tuhan. Kita harus bangun mesbah dengan Tuhan ya. Kita harus bangun itu setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupan kita ya. Jadi ada waktu kita untuk punya kehidupan menyembah Tuhan. Karena saat kita menyembah Tuhan, saat itulah kita bertemu Tuhan ya. Saat Abraham sembahyang, saat Abraham menyembah Tuhan, saat itulah dia bertemu Tuhan. Dia menemukan Tuhan dan dia menemukan jawaban atas setiap ujian yang sedang dia hadapi ya, atas setiap pergumulannya. Jadi saat kita pun menyembah Tuhan, kita bertemu Tuhan, dan pastinya kita akan keluar sebagai pemenang ya. Kita akan menemukan jawaban atas setiap pergumulan ujian yang sedang kita hadapi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, masih di ayat yang kelima.
Setelahnya dikatakan sesudah itu kami kembali kepadamu. Ya, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kalimat ini merupakan kalimat yang menyatakan iman percaya Abraham yang sesungguhnya kepada Tuhan. Bayangkan ya adik-adik, Tuhan bilang Tuhan minta Abraham mempersembahkan anaknya ya, mengorbankan anaknya. Tapi dia mengatakan dengan iman kepada bujangnya bahwa kami akan kembali kepadamu. Dia nggak bilang saya akan kembali. Kan kalau misalkan benar-benar dikorbankan, berarti yang kembali dia sendiri ya, bukan bersama Ishak tapi dia sendiri gitu ya. Jadi harusnya dia bilang saya akan kembali, tapi tidak, di sini dia bilang kami akan kembali. Berarti dengan iman dia menyatakan bahwa dia akan kembali bersama anaknya ya, kami. Nah, di situ ada percayanya Abraham, imannya Abraham kepada Tuhan. Jadi yang kedua, bagaimana supaya kita membuat Tuhan melihat kepada kita, kita harus tetap percaya, harus tetap beriman kepada Tuhan. Sama seperti Abraham yang terus percaya dan beriman kepada Tuhan. Makanya dia disebut sebagai Bapa segala orang percaya ya, Bapa dari orang percaya. Nah, yang kedua, kita harus terus percaya dan beriman kepada Tuhan. Kalau kita terus percaya dan beriman kepada Tuhan, itu akan membuat Tuhan memalingkan wajahnya kepada kita. Itu akan membuat Tuhan melihat kita. Itu akan menarik hatinya Tuhan untuk dia menyatakan pertolongannya bagi kita. Nah, yang ketiga, kita akan lihat yang ketiga yaitu apa sih yang membuat Tuhan bisa melihat kita, yaitu rela berkorban ya, rela berkorban. Kita harus punya kesediaan atau kita harus bersedia ya, bersedia mengorbankan atau melepaskan segala sesuatu yang diminta Tuhan dari kita ya, diminta Tuhan dari kita. Seperti contohnya Abraham ya, dia rela berkorban ya, dia rela melepaskan atau mengorbankan yang diminta Tuhan darinya, sekalipun itu sangat berharga yaitu anaknya ya, tapi dia rela menyerahkan semuanya. Nah, kembali kepada kita rela nggak menyerahkan misalnya sesuatu yang berharga yang kita miliki saat Tuhan minta itu? Apakah kita bisa seperti Abraham? Kita rela bersedia melepaskan itu, mengorbankan itu untuk Tuhan yang memintanya gitu ya. Jadi yang ketiga, supaya Tuhan melihat kita harus punya kerelaan untuk berkorban ya. Kita harus bersedia melepaskan, mengorbankan sesuatu yang Tuhan minta dari kita ya. Itu yang dimiliki oleh Abraham. Makanya Tuhan melihat Abraham itu pun harus kita lakukan ya, rela berkorban. Yang keempat, yang terakhir, yaitu kita bisa lihat di ayat yang ke-12 ya, di ayat yang ke-12. Di situ dikatakan begini, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Di situ ada kata takut akan Allah. Nah, takut akan Allah ini itu bukan kayak sama artinya dengan kayak kita takut lihat hantu atau lihat setan ya, enggak, beda artinya. Takut akan Allah ini lebih kepada hormat ya, hormat akan Tuhan ya. Jadi kita menghormati Tuhan. Abraham menghormati Tuhan, takut akan Allah, dia menghormati Tuhan, sehingga apa yang dilakukan? Ya taat ya, taat. Nah, coba kita lihat di Amsal 8 ayat 13, itu akan lebih jelas ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat ya. Nah, itu lebih jelas, takut akan Tuhan itu membenci kejahatan ya.
membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Jadi lebih kepada hormat akan Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan seperti Abraham ya, dia takut akan Allah, dia hormat akan Allah, yang pastinya dia akan melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Dia akan taat kepada Tuhan. Sama juga halnya kalau kita ya, kembali kepada kita takut akan Tuhan, takut akan Allah, berarti kita harus hormat kepada Allah, hormat lebih kepada mentaati perintah-perintah Tuhan, mentaati semua apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya ya, yang itu tadi, membenci kesombongan, membenci kecongkakan, semua tingkah laku yang jahat itu semuanya adalah contoh takut akan Allah ya. Nah, jadi 4 hal ini yang Abraham miliki dalam kehidupannya sehingga Tuhan melihat dia ya, sehingga Tuhan melihat dia dan pada akhirnya Tuhan menyatakan pertolongannya kepada Abraham ya. Tuhan menyatakan pertolongannya kepada Abraham. Jadi 4 hal ini juga yang harus kita lakukan ya, karena tadi kan dibilang kita kalau mengerti kebenaran ini berarti kita akan menjadi aktif ya. Aktif berarti kita akan melakukan 4 hal ini. Jadi bukan berarti Tuhan menyediakan terus kita diam-diam aja nggak melakukan apa-apa, enggak. Tapi kita melakukan 4 hal ini, maka Tuhan akan melihat kita, mata Tuhan akan melihat kita, hati Tuhan akan tertuju kepada kita, dan pada akhirnya Dia akan menyediakan semuanya yang kita butuhkan ya. Dia akan sediakan semuanya yang kita perlukan ya. Nah, teman-teman semua, dalam kehidupan ini, apalagi zamannya sekarang ini ya, pandemi COVID yang sudah hampir 2 tahun ini, semua pastinya khawatir kehidupan kita ke depannya gimana, semua pastinya cemas ya. Waduh, ke depannya gimana nih, mungkin bisa jadi tambah susah atau bagaimana, gimana makanan kita, gimana nih kita besok-besok bisa sekolah apa enggak, gimana nih kita besok-besok bisa kuliah apa enggak gitu ya. Semua pasti akan merasakan hal itu. Tapi firman Tuhan katakan kita tidak perlu khawatir, kita tidak boleh khawatir, tidak boleh cemas ya. Karena apa? Di Matius 6 ayat 25 sampai 34 di situ kan tentang hal kekhawatiran dikatakan begini ya. Coba kita buka ya. Tunggu. Kita buka di Matius 6 ayat 25 sampai 34 ya, singkat aja. Kita di situ di ayat 26 dibilang ini, burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi diberi makan oleh Bapa di surga ya. Bayangin, burung di langit, dia nggak menabur, dia nggak menuai, tapi dia dikasih makan oleh Tuhan, dia bisa hidup. Luar biasa kan. Nah, berikutnya di ayat 28 dibilang, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal ya. Jadi lihat tuh, bunga bakung di ladang, dia tumbuh nggak perlu kerja ya, nggak perlu memintal, tapi apa? Tuhan yang dandani ya, Tuhan yang dandani. Sampai dibilang Salomo yang di dalam segala kemegahannya aja nggak punya pakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Berarti kan lebih indah bunga bakung itu daripada pakaiannya Salomo yang dibilang raja yang punya segala-galanya itu. Tapi bunga bakung yang di ladang itu Tuhan danani sedemikian rupa cantiknya. Dia tumbuh nggak bekerja, nggak memintal, tapi Tuhan pelihara ya. Luar biasanya Tuhan kita. Kisahnya Nabi Elia, bagaimana Nabi Elia diberi makan oleh burung gagak ya. Tuhan nggak menyuruh manusia loh, Tuhan suruh burung gagak kasih makan Nabi Elia.
burung gagak bawa roti, bawa daging buat Nabi Elia. Tuh luar biasanya Tuhan kita yang sanggup memelihara kehidupan kita, menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Jadi adik-adik, teman-teman semuanya, kita nggak perlu khawatir untuk hari esok, untuk masa depan kita, untuk apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Kita nggak perlu khawatir karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa dahsyatnya ya. Kita nggak perlu khawatir, Dia yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita, Dia yang akan menyediakan segala keperluan kita, Dia yang akan memelihara hidup kita. Asalkan itu tadi ya, ada sesuatu yang kita lakukan seperti Abraham ya, ada sesuatu yang menarik hati Tuhan supaya Tuhan melihat kita, Tuhan melihat apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan melihat apa yang menjadi keperluan kita. Kita lakukan 4 hal ini. Kita harus punya waktu untuk menyembah Tuhan ya, gaya hidup sebagai seorang penyembah ya. Kita harus terus percaya dan beriman kepada Tuhan. Nah, kita harus rela berkorban ya, rela berkorban khususnya bagi Tuhan ya. Saat Tuhan meminta sesuatu, kita harus rela mengorbankan. Tuhan minta waktu kita untuk kita bersekutu dengan Dia, kita kasih. Tuhan minta tenaga kita untuk kita melayani, melakukan yang terbaik di luar sana, kita melayani sesama kita, kita berikan ya. Jadi kita harus rela mengorbankan sesuatu yang diminta Tuhan dari kita. Dan yang terakhir adalah kita takut akan Allah. Kita punya kehidupan yang hormat akan Allah, melakukan perintah Tuhan, taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Nah, 4 hal ini kita lakukan, percaya pasti Tuhan akan melihat kita, Tuhan akan memperhatikan kita, dan Dia akan menyediakan segala kebutuhan, keperluan kita, apapun itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu ya Bapa yang datang bagi kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami punya Allah yang menyediakan. Kami punya Allah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Kami tidak perlu khawatir akan hidup kami. Kami tidak perlu khawatir akan apa yang kami makan, kami minum, kami pakai. Kami tidak perlu khawatir akan masa depan kami karena kami punya Tuhan yang luar biasa yang akan menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Dan Tuhan, biarlah bukan kami hanya berpasrah diri bahwa Tuhan yang akan menyediakan, tapi kami mau memiliki 4 hal yang dimiliki oleh Abraham ya Tuhan. Kami mau menarik mata Tuhan untuk melihat kami. Kami mau menarik hati Tuhan untuk Tuhan memperhatikan kami. Kami mau melakukan ke-4 hal ini Tuhan. Kami mau Tuhan punya gaya hidup menyembah Tuhan. Kami punya waktu untuk menyembah Tuhan. Kami mau terus percaya dan beriman kepada Tuhan. Kami mau rela berkorban bagi Tuhan, mempersembahkan, mengorbankan apapun yang Tuhan minta dari kami. Kami mau Tuhan hidup takut akan Tuhan, mentaati Tuhan, hormat akan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh melakukan ke-4 hal ini ya Bapa di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bisa mempraktekannya ya Bapa. Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh percaya sungguh, kami tetap percaya bahwa Tuhan Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatunya dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, sampai di sini dulu firman Tuhan kita. Di lain waktu kita ketemu lagi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye. Happy Sunday. Terima kasih Kakak untuk pelayanan Tuhan hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, pakai terus di dalam kehidupannya, pekerjaannya, studinya, dan Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkannya. Apa saja yang diperbuatnya, diperbuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan adik-adik, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you, happy Sunday, and see you next week. Bye.